Oke, kita ngomong tentang GHS, gerak harmonik sederhana. Yang pertama yang kalau kalian ingat kan tentang perumusan ini ya. Cukup bisa. Gini ya. Ini apa? Oke, betul. Tapi ini lah. Itu perumusan tentang Y ya. Asin omega T. Ini sangat tergantung ya. Kalau ini kan kalau kita mulai dari apa? Mulai dari nol ya. Mulai dari sini. Mulainya di sini. Oke, mulai dari 0 derajat. Oke. Jadi turunan-turunannya kalian sudah ada 4. Oke. Terus turunan ini. Oke, gitu ya, betul nggak? Yang gitu. Yang terakhir adalah kita juga bisa mengetahui ini dengan A kecepatannya ya, yaitu masih kan? Oh, bukan A ya, omega ya, omega A kuadrat kurang Y kuadrat. Dan ini sudah harus di otak kalian sudah ada. Jadi ini tentang masalah pribadi kalian. Kalian mau bagaimana nanti saya kuliah? Itu tentang kepribadian kalian gitu ya. Ini nggak bisa dipaksa. Makanya kalau saya sarankan sebetulnya Indonesia nggak usah kuliah nggak usah sekolah saja. Kalau dengan kurikulum merdeka, ya udah yang tekniknya semua dihilangkan aja. Jadi pakai konsep kayak sekolah alam saja, gitu loh. Karena kurikulumnya sudah kacau beliau. Jadi kalau misalnya mau sekolah, ya udah siapa yang suka yang ini dikasih ini aja. Fisikalan lainnya itu ada di SMP, gitu. Nanti SMA, ya udah nggak usah lagi gitu. Siapa yang mau baru ya sekolah yang ada IPA, kimianya segala macam. Sekolahnya dibedakan aja gitu. Ngapain sekarang jadi kacau-kacau? Oke, jadi saya nggak bisa paksa kalian. Ya, sering misalnya saya juga lihat anak SMA 1, saya sedikit kesel gitu ya. Oh, dikit-dikit kerja kelompok nggak bisa datang. Ya, kerja kelompok nggak bisa datang. Jujur, Eugene lah, teman-teman yang lain lah. Kemungkinan besar, ya dulu saya juga sebelum awal ya, kalau kelas 9 saya ngomong kan, kelas 10 itu paling sulit. Maksudnya, perlu namanya tanggung jawab kalian 10 di SMA. Karena kalau di sekolah itu nggak ajar apa-apa, di sini kita berat. Nggak kuat pasti pergi. Atau pura-pura belajar. Nah, saya juga harap kayak Eugene lah, Jessica ya, Sharon lah ya, tidak pura-pura belajar gitu aja. Saya akan menjadi orang yang kayak orang yang brengsek lah, yang selalu nusuk-nusuk kalian itu, marah-marah, singgung-singgung kalian. Karena lebih baik seperti itu, cerewet. Lo nggak suka ya udah pergi aja, gitu. Jadi ada yang kerja kelompok. Saya tanya lah, nih siapa? Kamu yang bikin kerja kelompok. Kalau kerja kelompok, yang menentukan hari siapa? Guru ya. Yang menentukan hari siapa? Kalian mau kerja kelompok siapa? Kalian sendiri kan? Ya, betul ya. Kamu sama teman-teman diskusi, betul kan? Mengapa kerja kelompok pas ada pelajaran kita ini gitu loh. Kalau kamu sengaja gitu ya, artinya gampang, lo tidak takut kehilangan ilmu. Betul kan? Ini gak usah munafik gitu loh. Kayak Pak Ahok ngomong, Pak Ahok kan sering gitu kan. Langsung kena, gak suka ya sudah. Yang penting sudah saya beritahukan, kalian mau gimana ya silahkan kalian jalankan. Betul kan? Lu segala cara mencari alasan supaya tidak masuk kelas. Kalau lebih baik keluar saja. Ya nggak usah kayak jadi anak pura-pura baik di depan mama bapak gitu. Ini satu-satu saya tegur itu. Betul?
Jadi keluar aja gitu loh. Mumpung saya mau penjara, lebih baik saya yang pecat siswa kan gitu. Nanti nih, selesai ini naik malam saya pecat satu-satu. Biar tahu sadar ya, gitu. Ya Gisel, yang sering, Erlina sering, ya. Ini 2 orang nih dalam 4 tahun saya nih. Ini saya pecat ini naik malam nih. Kalau terulang saya pecat. Oke. Jadi ada yang seperti ini, datang dari mana, kita bisa ngomongnya ini ya. Betul kan? Terus kita menggantikan ini ya, nanti datanya ini, betul ya? Gitu kan? Ya. Kalian yang datang misalnya kayak kemarin masih bingung-bingung, apalagi yang datang. Gitu. Oke, kalau saya tunjuk ini tahu ngerti apa? Lu ngerti kan? Oke, selanjutnya apa lagi nih? Dan sebenarnya kita ngomong yang ini ada lainnya ya. Betul nggak? Masih nggak sama? Kali X atau Y gitu kan? Betul nggak? Jadi ini kita harus ambil, ini kita ambil. Nggak ada satu yang belum, periode. Karena dari periode kita butuh di sini. Atau kecepatan sudut. Nah, hari yang tentang kecepatan sudut. Jadi kecepatan sudut gerak harmonik sederhana. Mereka cara belajarnya gerak harmonik sederhana ini yang bisa menyebabkan dia gerak harmonik sederhana itu biasanya yang pertama gas, yang kedua ayunan. Yang cara dia belajar ya, cara mempelajari tentang kecepatan sudut atau periode. Nah, kalau yang pegas ini setelah saya tarik ada gaya di sini sehingga nanti dia akan berada di sini. Nah, terus saya lepas akan terjadi gerakan begini, ya kan? Ya kan? Merah ya, yang merah ya. Nah, gitu. Nah, ditanya bagaimana dengan kecepatan sudutnya yang ini gitu. Dianggap ini terus-menerus tak berhenti. Oke? Tak berhenti. Oke ya? Nah, bagaimana? Karena kita ada pengaruh gravitasi gitu. Kalau di luar angkasa, nah ini murni daya pegasnya nanti, mg-nya hilang. Nah, bagaimana mencari ini? Kayak seperti biasa fisika dasar, berarti sini ada mg-nya gitu ya. Berarti saya ngomong gini lah. Dulu minggu lalu saya ngomong sebetulnya adalah gitu ya. Ini adalah persamaan GHS. Ya, persamaan GHS. Persamaan dari bentuk GHS. Jadi apa nih Pak? Artinya W di sini yang W berat, W besar ya, W berat. Yang membuat dia ini nanti dia akan bisa turun lagi gitu ya. Ini ada F lawan dengan si F. F-nya pegas. Gitu ya. Betul kan? Pas kayak gini sebenarnya ada W-nya, W-nya mau turun tapi F pegasnya bisa buat dia naik lagi. Nanti sampai sini enggak sampai normal, W-nya tarik dia turun lagi kan gitu ya. Ada gaya ini ya, dia terus menerus. Jadi nanti kita boleh tulis ya. Sebenarnya kan ini boleh saya tulis gini kan, MAKX gitu. Untuk pegas gitu ya. Ya. Gitu. F kan apa? Sebetulnya kan ini adalah kita ngomong F pegas. Ini apa? Ini lawannya ya, dia sering ngomong lawannya gitu. Harusnya kalau kita bikin sebiar besar kita ngomong F pegas sama dengan W gitu. Nah gitu. Sehingga nanti kita dapatlah F pegas itu adalah KF, ini adalah mg atau ma percepatan. Oke, percepatan. K itu apa? K itu apa? K itu apa? Konstanta itu ya. Tidak. Oke, berarti di sini saya ini apa nih? Nah, ini apa adanya? Itu ya. Jadi saya ngomong ini ya. Saya kasih X lah sama-sama X lah, karena itu tidak X ya.
Sama-sama. Jadi ini saya coret. Jadi ini adalah akar dari K per ini, kalau kita hilangkan lah ya. Ini hanya arah ya. Omega gitu. Jadi konstanta pegas per massa. Nah, kalau tanya periode Pak, nah sering ditanya tentang periode T dari gerak sederhana. Ya udah, ini kan 2V per T gitu ya. Ya udah, berarti ini saya ke sini. Dibalik aja kan? Ya lah. Dibalik saja. Jadi nah ini yang harus kalian tahu. Dulu saya sering lupa, sekarang udah nggak lagi. Nah, satu lagi adalah yang bentuk ini. Nah, ini juga ada gerakan harmonik sederhana. Nah, kalau ini pengaruhnya ini ada gaya balik ya, ngerti gaya baliknya ya? Ini W. Ini gaya F baliknya, ini gaya F baliknya kalau ini ada sebuah sudut gitu. Oke, nah saya anggap ini deh, saya anggap ini ampanya deh, biar gampang ya. Ini theta gitu. Saya anggap theta gitu aja deh, biar gampang ya. Nanti kan sudutnya tergantung. Ya, gimana? Oke, saya anggap ini gitu aja sudutnya, yang terbentuk gitu. Berarti F-nya itu apa? Gitu. Berarti dia begini ya. Berarti F itu apa? F. Jadi kalau saya bikin segitiganya kayak gini. W itu ininya, jadi ada begini, nanti ada ini F-nya, ini sudutnya. Jadi apa? F itu gimana kalau itu? Cos ya? Betul. Kalau saya anggap ini sebagai X. Biasanya saya nggak tahu di mana itunya ya, saya agak bingung gitu. Apa saya anggap ini sebagai theta saja? Biasanya ini theta sih. Ya. Oke, saya anggap itu theta deh. Oke, kalau gitu berarti apa? Kalau ini berarti theta-nya gitu ya. Nah, ini theta-nya. Berarti saya mau ininya ya. Berarti kita anggap sin ya. Oke? Karena kalau kamu ambil seperti ini theta dan ini W. Kalau saya ini jadikan ini 90 derajat, gitu ya. Berarti ini theta-nya kan? Oke kan? Ini theta-nya tuh. Jadi kalau yang saya mau cari kan yang ini kan? Berarti ya sin lah ya. Ya, sin dari W. Oke kan? W itu artinya ini ya, W-nya tuh di sini. Jadi kayak segitiga. Nah, segitiga begini. Oke, segitiga seperti itu. Sini ada W-nya. Bukan omega ya, W ya. Terus ini ada ininya. Kita maunya ininya, F-nya. Oke? Ini kan lebih berat ya, W paling berat. Kalau dikonversi ke sebelah sini tentu kecil ya. Ya kan? Lebih kecil lah, F-nya lebih kecil, ini lebih kecil. Tapi yang saya mau adalah ininya ya, ini berarti F-nya. Sejajar ya. Oke? Berarti ya ini apa? W sin ya. Ya kan? W sin. Saya nggak usah ngomong arah ya. Harusnya ada negatif, saya nggak usah ngomong arah. Nah, ini punyanya Pegas. Nah, bagaimana dengan yang ini? Dengan panjang L, panjang tali L ya. Oke, saya coba gambarkan. Saya jadikan sinnya itu, coba lihat. Kalau saya hubungkan sinnya dengan panjang ini, kalau di sini theta, sini berapa ya? Ini theta ya.
Berarti ini 90 derajatnya ya di sini. Theta berarti sini lah ya. Nanti. Betul ya? Betul kan? Kalau sini theta berarti sini theta. Oke, ini matematika ya. Dan gini, produksi nanti ada karena nanti kita ngomong nah ini gitu. Kalau sini theta begini, sini semua derajat, theta-nya sini mana? Theta-nya di sini atau di sini gitu. Atau di sini? Ini di atas. Panjang nih ya theta-nya bro. Ya. Ini kan kalau kita dua garis sejajar, berarti theta-nya juga di sini dong. Ya. Kelas 8 matematika. Oke, kalau di L nah ini kita ngomong simpangannya nanti ada simpangan di sini. Kan artinya kalau ini L ya, benar? Ini L ya. Ini L ya. Kan ini jari-jarinya kan? Ini kan jari-jari sama. Oke ya. Oh, jadi kalau sudah gini simpangannya berapa? Simpangan berarti ini ya. X-nya. Betul kan? Simpangan. Jadi yang saya mau kasih tahu ke kalian adalah periode untuk ini gimana? Kalau ini periode untuk pegas. Nah, periode untuk ayunan bagaimana? Cabut dulu lah, ini kacaunya nggak cukup ini ya, nggak cukup jelas. Yang ini saya kosongkan dulu. Kurang jelas, terlalu kecil. Oke, saya gambar ini untuk periode ayunan. Oke. Nah, saya anggap ini deh, berarti sininya juga. Oke, kalau ini mungkin lebih enak ya, sampai simpang begitu. Nah, ini mungkin akan lebih enak. Ini karena ada macam-macam nih. Berarti sini pasti gini, ya kan? Oke kan? Karena ini adalah punyanya berat dari benda ini. Weight, berat. Oke, kalau saya angkat sini, berarti ini sama nih, gini. Ini L, ini juga L. Jadi supaya dia kembali setelah sampai sini, saya lepas, dia akan jadi ini. Jadi terjadi gerakan harmonik sederhana. Oke ya. Oke, berarti sini ada. Mengapa dia bisa balik? Karena ada F yang apa? Gaya pembalik, gara-gara ada W-nya kan. Nah, F ini adalah ya sama dengan yang di sini punya F-nya ini. Ini sama aja. Jadi berarti F di sini adalah sin W sin theta atau MG sin theta. Oke? Nah, kalau saya bikin yang kayak tadi sama, di mana F pembalik itu sama dengan MA gitu. Berarti kan ini MG sin theta sama dengan M omega X. Ya. Oke? Saya hilangkan. Berarti G sin theta. Nah, ini banyak orang yang nggak ngerti gitu loh. Itu yang kita mau trigonometri. Sin theta ini bisa diubah ke bentuk panjang ini, hubungan panjang. Ngerti tak?
Oke. Nah, sekarang saya minta kalian coba-coba mikir gitu. Sin theta itu apa per apa? Hubungkan dengan panjang tali. Bisa apa per apa gitu loh. Ini tanya, mana simpangan? Ini atau ini? Nah, kita ingat gambarnya ini. Ngerti ya? Jadi kita anggap ini satu lingkaran penuh. Simpangan sini, kalau saya gambar bisa muter kayak gini, berarti ini ininya kan? Oh, berarti ini dong. Ngerti? Ini peringatan selanjutnya tuh Angelina dan Angela. Kalau nggak mau saya keluarin ya. Nanti malam saya urus dulu. Gak apa-apa lah. Rezeki itu dari Tuhan, bukan dari kalian kan? Rezeki itu dari Tuhan. Saya mikir gitu. Kalau nggak keras, anaknya malas gitu nanti. Oke ya? Gitu. Jadi ini ada konsep untuk berpikirnya seperti itu. Oke, berarti kalau saya jadikan periode, berarti saya balik gitu ya. Jadi kalau ini saya akan jadi gini lah. Nah, L per G itu adalah periode. Ya. Jadi mirip dengan tadi, kalau tadi itu 2V, biasa saya akan tulis gitu. Jadi saya akan berasumsi bahwa kalau pegas yang seperti ini terjadi atas naik turun, ya, itu dipengaruhi oleh K-nya dan masanya. Kalau tidak ada masanya, emang pegasnya bisa gerak caranya? Enggak kan? Enggak ada. Kalau kamu enggak ada masanya, pegasnya kamu tarik, emang pegasnya setelah kamu tarik bisa gitu? Enggak kan? Langsung berhenti, ya. Kayak karet lah. Kalau karet kamu tarik, kamu lepas, tuh langsung pendek. Mana ada bisa gini-gini? Enggak ada ya? Jadi kalau karetnya ada masa, ada bola, saya tarik, nanti selain lepas, udah gini, ya.
Jadi ada pengaruh massa dan konstanta dari pegas itu. Oke, ada massa dan konstanta dari pegas. Nah, waktu akan semakin panjang, ya, itu sama dengan seiring dengan masanya. Ya kan? Kalau misalnya ini karet saya berikan, gimana sih? Kemarin ada ini hilang ya saya. Oke. Nah, kalau misalnya saya ambil sebuah yang ringan, katakanlah yang ini ringan betul ya, ringan betul, ringan. Oke, kalau saya gini kan paling, nah gini, nggak bisa macam-macam ya, susah ya, nggak bisa gitu loh, paling dia gini-gini aja, malah terbang gitu. Nah, kalau misalnya saya agak berat dikit gitu, kayak gini ya, misalnya agak berat dikit nih. Kan sudah saya ngomong, hormatilah. Ini kalau minta masuk pun nggak ada berita aja udah, mau dikeluarkan aja. Ya, orang-orang seperti itu kita udah berusaha kan, jadi ya udah dikeluarkan aja. Oke, misalnya gini. Nah, paling tidak nih masih ada ininya lah, nampak, dia bisa goyangnya gitu kan? Ya. Nah, itu berarti kan ada gerakan seperti itu. Tapi kalau saya tambahkan beratnya lagi, saya tambahkan beratnya lagi, mungkin ambil 2 biji gitu. Tapi yang di sini yang saya maksud adalah ininya gitu loh. Jadi ini agak, nah gininya, agak pendek ya, cepet kan? Nah ya, di cepet ya. Tapi kalau saya jadikan 2 yang lebih berat, nah agak berat gini. Nah ini pasti dia agak lama ya. Ya kan? Agak lama ya. Kalau tadi kan dia makin berat, periode dia satu ini naik turun itu semakin panjang. Kalau tadi paling 1 detik, tik. Kalau ini mungkin 2 detik, tik gitu ya, 2 detik. Ini ya, lembek. Kalau lebih berat lagi, mungkin dia gini, lebih berat lagi dia. Nah, berarti waktunya itu akan semakin lama periodenya atau satu gelombang kalau M-nya itu gede masanya. Ada ya? Nah, berarti saya akan ngomong hubungan tadi ini saya sudah ada di otak. Oke, MK 2V. Kalau yang ini, apa yang mempengaruhi dia? Periodenya akan balik lebih ini kalau talinya panjang. Kalau tali panjang kamu pasti dia goyangnya ini. Kalau tali pendek nih, tali pendek. Saya bikin ke sini. Saya gini kan ya, saya gini aja ya. Cepat ya, apa? Cepat ya dibaliknya kan? Oke. Nah, saya gini aja, saya kasih gini. Nah, gitu kan? Ajak cepat ya baliknya kan? Coba saya gini kan. Yang tadi saya di sini sedikit ya. Lambat ya? Lambat, jadinya lambat gitu waktunya. Apalagi kalau saya pendek, saya diginikan, saya agak ginikan ya. Agak ginikan ya. Cepat ya. Wow. Cepet banget kan. Pak nih untuk apa sih Pak? Waduh. Pelajarannya banyak kalau gini-gini. Nah. Kalau pendek ini. Agak cepat ya. Agak cepat lah gitu. Nah, tapi kalau saya panjang-panjangkan begini. Ini ya. Nah, lama kan? Periodenya makin lama gitu. Dari sini ke sini periodenya lama. Nah, ini kita ngomong Pak, ini apa sih Pak? Ini apa artinya sih Pak? Dari sini ke sini kita ngomong ada panjang gelombang. Y itu panjang gelombang, amplitude.
ada panjang gelombangnya gitu. Nah, ini teoritisnya supaya kita bisa memahami fisika bukan dari hanya menghitung seperti ini. Kita udah tahu datangnya, jadi konseptualnya begini. Jadi fisika itu nggak boleh hanya rumus. Rumus itu awal dari pemahaman. Seperti ini, mana simpangan gitu, ada ya? Ya ini berarti masuk ke dalam ini. Jadi periode ini ada dua, periode untuk pegas adalah 2V, kalau pegas ada K dengan M-nya, berarti MK. Periode untuk ayunan ini ada panjangnya per gravitasi. Dan ini dipakai untuk mengukur gravitasi. Nanti keren, ya. Ini biasa dipakai untuk mengukur gravitasi secara manual. Berarti gravitasi kalau saya tulis boleh saya ini kan berarti periode per 2V gitu ya. Ya kan? Pangkat ini ya, bagi L ya. Ya kan? Ini kan jadi bagi nih. Setara. Gitu. Kuadrat. Terus nanti setara kuadrat dibagi. Jadi dikali berarti. Nah, ini maksudnya ini kan berarti saya pindah sini. Kalau misalnya kamu tahu ini berarti periode 2V. Ini adalah antara L per G. Ini jadi pangkat. Nah, ini L per G. Karena ini saya balik berarti jadi 2V per L. Kita balik kan? Tidak. G per L. Berarti G adalah 2V per L ya. Berapa itu? Per T ya. Per T ya. Okay. 2V per T. Apa dah? Kali L. Kali L. Jadi 2V per T. Kali L. Biasanya kita tulis. Nah, ini bisa dipakai untuk mengukur gravitasi. Contoh misalnya yang tadi yang saya gini kan, ya kamu ukur lah, catat waktunya. Dari sini kalau lepas tuh sampai sini berapa waktunya? Ya, catat lagi. Ini sampai 10, 100 percobaan. Kamu masukin lah. Panjang talimu berapa ini? Nanti dapatlah gravitasi yang kamu coba di sini. Bumi kalau kita di sini rata-rata 9,8. Oke, itu untuk mencari gravitasi. Kalau di apa namanya? Katakan di Mount Everest, ya udah kamu coba. Nanti dia hasil cuma dapat lebih kecil dia, lebih kecil, 9,6, 9,5 atau 5,6. Bahkan ya kayak kurang lebih gitulah. Grafiknya lebih kecil. Oke? Jadi ini bisa pakai untuk menghitung gravitasi. Nah, inilah bentuk dasar yang harus kita tahu untuk GHS. Nah, baru kita belajar tentang berbagai tipe soal. Ya, kita belajar berbagai tipe soal. Yang mudah-mudah dulu deh. Ya, jadi ini ada soal misalnya. Ada pegasnya normal di sini. Ya, mau ditarik menghasilkan frekuensinya seperti itu. Ini ada geseknya, ada gaya gesek antara B dan P, ada gaya gesek dua benda ini. Ditanya berapa amplitudenya supaya yang B tidak tergelincir. Pak, kalau saya tarik sini saya lepas, soalnya kan benda ini benda P maju ke depan, tuh benda B pingin tetap di situ, ya nggak? Kalau ini licin pasti dia dimanapun pasti jatuh, ya nggak? Kalau licin. Nah gitu. Kalau karena nggak licin, berarti ada kalau ini benda P
mau sini, berarti ada gaya FGC yang menahan biar nggak jatuh, betul nggak? Kan gitu ya. Nah, gaya yang menahan ini siapa? F apa? F pegas, betul nggak? Kan gitu, F pegas. F pegas yang narik ke sini, berarti yang nahan supaya ini benar jatuh, berarti F geser. Nah, kalau saya tarik mungkin 10 cm, tarik 10 cm, makin panjang kan dia makin kenceng tarik baliknya, ya kan? Betul. Kalau F yang tarik balik lebih melebihi F geser, tentu ini jatuh, ya kan? Betul kan? Melebihi, kan gitu? Kayak begini, oke. Kayak begini. Kalau misalnya saya pelan-pelan, ini ada gaya geseknya. Kalau saya pelan-pelan tak akan gesek kan? Oke kan? Tapi kalau saya cepat, jatuh. Berarti F-nya itu nggak boleh melebihi dari F gesek sini. Ya. Nah, gitu. Kalau F-nya melebihi, berarti ini jatuh. Nah, kalau kamu tahu konsepnya, berarti saya tahu nih, F-nya pegas, dia palingnya harus kecil sama dengan berapa? Gitu ya. Kecil sama dengan F pegas lah ya. Ini F gesek, ini F pegas. Ini gesek. Nah gitu. Oke ya. Nah, hati-hati di sini. Kita ada teori pertama, udah tahu nih. Nah, tadi saya ngomongkan, makin saya tarik panjang, F-nya tarik balik makin ngeri, betul nggak? Betul kan? Nah itu dia. Itu dia. Kalau misalnya saya tariknya agak sedikit aja dari sini sampai sini, aku lepas mungkin oke. Tapi ada tarik maksimalnya itu yang membuat ini tidak jatuh. Maksimalnya. Kita tahu F-nya geser apa? F-nya geser apa? Saya sama dengan rekan apa? Hah? Gesek. Nah, gesek. Ada dengan B kan? Apa tuh? New static kali? Ini W aja deh, ada N dia ngomongnya. Kita ngomong N, gaya normal. Nah, gaya normal di sini, karena ini nggak ada miring-miring ya, ini masih gampang ya. Nah, ini sama dengan W, ini N. W-nya yang B ya, berarti ini N adalah W. Ya. W-nya benda B. Nah, pegas gimana? Tadi apa pegas? X. Ayo. Nah, X ini saya gantikan menjadi amplitudo. Kali adalah jarak terpanjang. Oke? Nanti X ini bisa jadi amplitudo. Kapan Pak? Kalau misalnya ini Y ya. Kalau ini sampai di sini kan amplitudo namanya kan, maksimum ya. Ini rasanya mana lagi? Nah, kalau dia sampai sini, nggak namanya amplitudo kan? Ya nah, sama dengan R. Jadi ini adalah saya ganti ke amplitudo. Nggak apa-apa. Kali kita mau cari yang paling maksimal, amplitudonya maksimum berapa? Nah, ini yang kita bikin. 0,6 apa namanya? M. Apa? M kali 10 aja. MB kali. Sedangkan ini apa? K itu apa? Nah, konstanta pegas itu apa? Ada? Hah? Apa? Oke, konstanta pegas apa? Konstanta pegas adalah F kan apa? F itu apa sama dengan? Hah? Oke, gini. K itu kan sebetulnya gini ya. Berapa ini yang membuat dia berpindah berapa banyak X gitu ya. Yang gitu. Berarti kalau gitu F adalah Kx. Oke kan? Kx. Nah, MB representasi. Apa ya? Kok Kx sih? Jadi apa ya? F itu berarti berapa? X sudah ya? Apa yang jadi nanti? Itu enggak nih? Ada yang jadi perak ya? Apa ya? K
tak boleh pindah. Konstantanya udah tahu belum ya? Belum. Nah, konstantanya belum tahu. Ditanya kan amplitudonya. Oke, ditanya amplitudonya dulu. K-nya apa? Sekarang K-nya apa nih? Amplitudonya yang kita mau cari. Ya paling tidak awal-awal kita udah dapat ini lah. Awal-awal. K itu apa pertama? K itu apa sih? Hah? Oke, kita ngomong dulu tadi itu. F itu apa? Ini F apa ini? Tugas. F gas. Nah, ini di soal nggak ada dulu ya. Saya nggak tahu nih soalnya. Oh, ada. Oke. Ada frekuensi di sini. Ini ada frekuensi. Ada frekuensi. Kita mau hubungkan kemana? Mau hubungkan kemana? Kira-kira. Apakah ke arah gas? Sekali lagi lah mikir gitu loh. Sekali lagi mikir. Itu boleh tak kalau Sekali lagi lah mikir. kan seperti Oke. Sekarang kan kita ada Pak, kalau KA ini nggak bisa Pak, berarti balik yang lain lah. F lah berarti. Mau gimana lagi? Pakai F yang lain. Nah, kita ngomong ini siapa yang menarik dia? F itu gas Pak. Kan gitu. Tapi ada bisa nggak sini nggak tahu kan? Nggak tahu, nggak bisa kita masukin kan? Udah. Berarti kita pakai cara yang lain. Bukan cara lain, maksudnya F yang lain, F yang biasa. Ini apa nih? FG. F biasa apa? Nah, M kali A. Ini FG. FG berarti ini normal. Karena ini kan dia nggak tahu kan ini besarannya. Dia ada dua cara ya, ingat ya. Kan kita nggak tahu nih bekasnya berapa. Oke? Tapi dia tahu frekuensinya. Konstantanya sini nggak tahu nih. F bekasnya kita nggak tahu. Berarti kita nggak bisa pakai ini. Masa? Ya kan? Jadi ini adalah M-nya punyanya apa? B kali G. Ini apa nih? M yang mana nih? M total mereka? Nah, M yang inilah karena kita operasi di sini. Kalau ini kan, Pak, ini apa artinya? F-nya sendiri, F kita sama kan? Ditarik sama. Ini kan? Sama. Nggak perlu digabung-gabung. Kalau ini geraknya ini sama-sama geraknya kan? Betul nggak? Ngerti ya? Kalau ini dapat F-nya 10, ini juga dapat F10 dong. Ya gitu. Oke ya? Oke? Nah ini apa? Ini apa nih? Sama kan? Kali? Ini satu kali dulu. Nah di sini ini X-nya berarti inilah amplitudonya yang ditanya. Nah, jadi amplitudo berarti apa nih? Nah ini apa nih? 2V per T biasanya ya. Nah, ini kita ubah menjadi frekuensi 2VF kuadrat kali amplitudo. Nah, berarti A-nya gini lah. Statis kali G per 2VF kuadrat. Nah, gitu lah amplitudonya. Amplitudonya begitu. Nanti banyak soal yang gitu, Bro. Jadi ada dua, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Sudah. Ngerti kan? Ini arti F-nya apa? F pegang. Berarti sini F yang mengakibatkan benda ini mengalami percepatan. F apa? F pegas sih sebetulnya. F pegas nih. Tapi pegasnya bukan pegas yang begini, karena nilai K tadinya kita nggak tahu, nilai K-nya nggak ada, ngerti ya? Kita hanya tahu frekuensi, berarti mau nggak mau lari ke sini. Nah ini sudah ada nilai ini. Pak gimana Pak? Saya bingung loh, saya nggak bisa Pak, saya ngantuk Pak kalau setiap kali belajar begini.
Ya itu saya ngomong, kalau semua orang itu bisa gampang belajarnya, gampang mengatasi hantunya, berarti rata-rata itulah usaha kalian untuk sukses. Jadi karena sini nggak ada A-nya, K-nya kita nggak tahu, sehingga saya tidak bisa mengetahui F-nya. Tapi kalau misalnya ini tidak ada, konstantanya sini tahu, ya dia enak berarti. Ini ya, enak. Oke ya, kalau di buku cuma ngomong ini, sini saya ngomong ini juga. Oke. Fiktif. Jadi pada saat dia naik, sini ada fiktifnya, lawan dari dia. Nah ini yang harus ditambah dengan G yang berada di bumi. Dan sini harus G aksen itu gabungan dari ini tambah ini karena searah. Ya? Kalau liftnya turun Pak, kalau dia turun berarti A-nya itu adalah ini. Muncul ini yang negatif. A, ini A fiktifnya. Berarti nanti jadi oke? Nah, masalah yang muncul. Bagaimana benda yang seperti ini? Ada sebuah benda meluncur, terus saya gantung. Nah, kalau ini terjadi gerakan sempurna gitu, oke, ya terjadi gerakan seperti gini, ada gini gitu. Nah, bendanya jatuh. Turun. Nah, bagaimana perilaku T-nya? Oke, saya berikan perilaku T-nya bagaimana? Yuk kita lihat. Karena gravitasi, gaya dan lainnya itu adalah vektor. Nah, ini kita ngomong tentang vektor. Coba perhatikan sini. Berarti di sini ada G-nya sini ya. Oke. Udah ya, kita fokus di G-nya sekarang. Oke? Oke. Tadi yang kita naik turun itu, yang kita naik turun begini, pas dia naik, ada namanya lawannya. Kalau dia ini ya naik, ada percepatan naiknya, ini ada gravitasi G. Nah ini namanya kalau dia buku ngomong fiktif. Selalu berlawanan dengan arahnya yang asli. Yang ini yang ditambah nih. Nanti kalau dia searah ditambah. Oke ya? Oke. Setengah skala saya tanya. Kalau ini turun berarti sini A-nya di sini, betul? A fiktifnya di mana? Tentu sini kan, A fiktifnya. Betul? Nah, tadi kita ngomong namanya resultan, ngerti ya? Resultan tahu? Nah, berarti kalau untuk mencari karena T itu adalah 2V L per G aksen, nah kamu cari G aksennya ini, ngerti ya? Oke? Nah, artinya ini vektor. Ada sebuah vektor A fiktif mau digabungkan dengan G yang di sini. Ngerti? Ngerti kan? Nah, ini yang kita ngomong, kita belajar tentang vektor. Nah, bagaimana penggabungan dua arah vektor itu? Ingat, di sini adalah ininya adalah tanya. Saya hanya ingin kalian tahu ininya berapa. Ngerti ya? Paling tidak, kalau ada sebuah vektor begini, terus ada sebuah vektor begini, G, gabungannya gimana? Nah, tentu begini, dapatnya paling tidak gini lah ya, betul tak? Betul kan? Oke ya. Atau kamu boleh pakai yang jadar kejang. Nah, ini kan boleh saya anggap gini, nanti saya anggap ini, berarti vektornya di sini. Nah, ini yang kita ngomong G aksen, G resultan dari A dan G. Berarti ya gambarnya kan sama kan, mirip kan? Kalau ini kan pakai segitiga, ini pakai, Sudah.
Kalau saya ambil seperti ini, berarti ini tetanya dong ya? Betul? Betul ya? Betul ya? Sekarang kamu mau tahu ini berapa? Gimana nih? Vektor. Pasti sebetulnya. Ya. Ini vektor nih berarti. Matematika vektor mencari besaran vektor G aksen. Oke, supaya tidak pusing, nih. Oke, supaya tidak pusing. Kita ada dua vektor seperti ini. Oke ya, ini supaya kalian tidak pusing ya. Makanya saya ngomong vektor ini kita butuh lebih banyak. Ini kelas 10. Oke, saya ada ngomong kan, kalau kalian pusingnya vektor ini, kamu boleh jadikan apa? Dalam bentuk vektor yang ini plus vektor yang ini, kan nggak? Ini x, ini y. Kan? Ini diuraikan ke sini dalam ax namanya, sini uraikan sini, namanya apa? Ay. Kan? Oke. Oke ya. Ini lebih mudah pakai sistem yang gini, oke? Kalau ini berarti kan theta, berarti kalau ini apa? Ini apa namanya? Hah? Kita mau bawa cos ya? Cos ya? Harusnya ambil itu. Apa yang Pusing ya? AX. AX-nya, ini X ya. Saya pakai konsep ini X ya, gitu. Oke. Sudah bilang? Oke. Berarti kalau kita anggap negatif, kalau kita positif ya. Berarti boleh kan min cos lah ya. Enggak? Oke, atau gini deh, nggak usah ngomong, nggak cos gitu aja deh. Nah. Cos apa? A cos gini, betul ya? Oke, tapi harusnya kan ke kiri kan harusnya negatif, ya nggak? Nah, nanti lah negatifnya. Oke, kalau ini berarti apa? AY-nya? A sin, gitu ya? Berarti kalau Y-nya itu tentu ini, saya nggak tahu mana yang besar. Ini kurang ini atau ini kurang ini tetap. Supaya kita dapat ini ya, ngerti ya? Oke, saya anggap G aja lah ya. G kurang A sin theta. Ngerti nggak sama apa? Y total. Y total kan karena sini ada ini ada ini kan harus ini. Karena ada atas bawah. Oke? Berarti Y-nya sini gitu. Oke? Udah? Nah, X-nya bukan gini kan? X-nya ke arah sana kan? Ya. Udah nggak? Oke, berarti ini saya anggap sebagai kali ini vektor ya. Tolong ya, ini vektor. Berarti saya anggap A cos ini. Oke. Resultannya untuk gini ya. Betul nggak? Kita goras ya, Oke. Biar nggak pusing gitu loh. Kalau langsung gini kan pasti kepala pecah. Oke. Saya boleh ngomong G resultan adalah akar dari G kurang A sin ini kuadrat. Betul ya? Pitagoras. Tambah kan? Negatif A apa? Nah, oke. Oke, tolong bantu saya. Gimana nih? G kuadrat 2G A sin gini tambah sin kuadrat gitu. Kuadrat ya. Tambah dengan A cos kuadrat. Betul ya? Betul? Oke. Saya paling gak suka kalau gini. Nah, ini ada yang sama. Berarti boleh dong saya tulis gini ya. Lu ngerti kan ya apa? Ngerti kan? Satu kan? Enak. Ini saya tulis yang banyak. Oke? Oke. Berarti ini jadi A G
2GA sin ini, apa lagi? Tambah A kuadrat kali 1 kan, ini 1 kan? Oke ya? Oke, akhirnya apa? Jadi kalau kalian nggak ngerti matematika, lu mau cara fisika, lu baca bukunya nggak ngerti gitu. Kayak orang bego gitu. Kurang 2GA. Ya udah. Ini kamu tinggal masukin aja ke dalam rumus ini gitu. Ini. Maka dari awal di vektor saya ngomong, kok kalian pusing? Saya ngomong kan, saya jarang pakai yang rumus cos-nya itu loh, ngerti nggak? Kalau kalian kan bisa pakai cara ini kan, bisa pakai cara yang A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Masih ingat? Rumus theta, kita pakai rumus cos kita ngomong. Betul ya? Rumus cos. Ya, kalau pusing ya saya lebih suka pakai gini karena yang itu punya saya harus banyak teori tentang sifat trigonometri. Ada? Saya nggak suka masalahnya. Di vektor yang kelas 10 saya pakai gini. Intinya adalah